Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlilhu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'ahu lahu fi asarihi falyasil rahimah. Yang kami hormati dan kami takdimi, Al-Ustadz Sudirman selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dakwah. Yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan mata kuliah manajemen dakwah, khususnya teman-teman jurusan pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta pemirsa yang berbahagia. Rasulullah bersabda, man sarahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Yang artinya, barang siapa saja yang senang diberikan lebih banyak kemakmuran dan umur panjang, maka dari itulah maka harus menjalin hubungan baik atau bersilaturahmi dengan kedua orang tua dan saudaranya. Saya teringat kisah Rasul ketika pada waktu itu tanggal 1 Syawal, beliau setelah melaksanakan ibadah sholat, tiba-tiba Nabi Muhammad itu bilang amin 3 kali. Amin, amin, amin. Nah, pada saat itu para sahabat kebingungan. Nah, kenapa Rasulullah bilang amin, amin? Padahal di sana itu tidak ada yang berdoa, tidak ada angin, tidak hujan. Tiba-tiba Rasulullah itu tiba-tiba bilang amin, amin, amin. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau bilang amin 3 kali tadi? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai para sahabat, telah datang Jibril kepadaku, dan beliau itu, Jibril tadi itu meminta tolong pada Nabi Muhammad untuk mengamini doanya. Ya Rasulullah, aku ingin berdoa, kata Jibril. Ya Rasulullah, aku ingin berdoa kepada Allah. Apa sudilah kiranya engkau mengamini doaku? Maka Rasulullah bersedia. Baiklah. Nah, bayangkan saja, yang berdoa itu Jibril dan mengamini Nabi Muhammad. Apakah doa tersebut tidak akan mustajabah? Yang berdoa saja Jibril dan yang mengamini itu adalah Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana kekuatan doa tersebut, pasti langsung diijabahi oleh Allah. Nah, lantas bagaimana isi doa tersebut? Ya Rasulullah, saya ingin berdoa. Apakah sudilah kiranya engkau mengamini doaku? Baiklah Jibril, silakan berdoa. Jibril pun berdoa. Isi doanya itu terdapat 3 poin penting. Yang pertama, ya Allah, di tanggal 1 Syawal ini, jangan engkau terima puasa dan ibadah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, diam semua. Takut, panik gak? Paniklah, masa enggak? Nah, itulah poin yang pertama. Ya Allah, jangan terima ibadah dan puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillahi min zalik. Nah, oleh karena itu, di momentum tanggal 1 Syawal ini, biasanya kita terutama penduduk Jawa, biasanya setelah sholat Idul Fitri kita akan langsung ke makam leluhur kita untuk memintakan doa kepadanya, memintakan doa agar diampuni dosa-dosanya. Kemudian setelah itu kita sungkem kepada kedua orang tua kita. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu merupakan momentum, merupakan sebuah usaha agar kita itu jangan sampai dijadikan anak-anak yang durhaka, dan nanti kita pastinya akan merugi.
Nah, yang hadis sebelumnya sudah dijelaskan, barang siapa yang ingin dimakmurkan dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah kepada kedua orang tua. Nah, ini yang pertama, doa dari malaikat Jibril tadi. Janganlah diterima puasa dan ibadah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, hati-hati. Nauzubillahi min zalik. Nah, maka habis ini, setelah ini kita harus meminta maaf kepada orang tua, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Lantas bagaimana doa yang kedua? Doa yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, di tanggal 1 Syawal ini janganlah terima puasa dan ibadah istri yang durhaka kepada suami. Nah, di sini lantas muncul pertanyaan, bagaimana kalau suami yang durhaka kepada istri? Nah, ini di beda konteks ya, soalnya suami itu adalah kepala keluarga, sedangkan istri adalah baju sang suami, baju keluarga. Istri adalah penutup aurat sang suami. Kemudian doa yang ketiga bagaimana ya Rasulullah? Tadi doa yang pertama, janganlah diterima puasa dan ibadah anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Lantas Rasulullah mengamini, amin. Kemudian yang kedua yaitu, janganlah di tanggal 1 Syawal ini janganlah terima puasa dan ibadah istri yang durhaka kepada suami. Rasulullah mengamini, amin. Lantas yang ketiga, yang terakhir adalah, jangan ya Allah, di tanggal 1 Syawal ini jangan terima puasa dan ibadah muslim yang tidak mau memaafkan muslim yang lainnya. Nah, saya teringat, ya memang benar, memaafkan itu lebih sulit daripada minta maaf, dan tetapi memaafkan adalah lebih mulia daripada meminta maaf. Saya teringat suatu doa, dan yang doa ini membuat saya itu sedikit terheran-heran. Biasanya ini orang-orang itu berdoa dengan khusyuk. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Waduh, doanya dengan sangat khusyuk, yang artinya, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau tanamkan rasa dengki dalam hati kami terhadap sesama muslim. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun dan maha penyayang. Nah, di sini lucunya itu mereka itu berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Jangan tanamkan pada hati kami itu rasa dengki kepada muslim yang lainnya, pada orang yang beriman yang lainnya. Nah, doanya dengan sangat khusyuk, tapi leono tonggone montore anyar, yu montore yu jumlo anyar, noyul. Lah ngono iku lho. Kadang ngono maneh, yu iku lho montore sepeda motore yu jumlo anyar. Paling yo babi apa babi ngepet lho. Lah ngono iku lho. Lah itu tadi lho, doanya jangan jangan tanamkan rasa dengki pada hati kami pada sesama orang yang beriman, tapi nang tonggone duwe motor anyar, omahe magrong-magrong saembong. Cangkem nggih nen sewu nggih. Yo nggih niku lho. Kadang itu dua mata yang melihat tapi 1000 mulut yang berbicara. Nah, itu biasanya yang sangat rawan terhadap hati kita. Nah, makanya di momentum Idul Fitri ini kita saling bermaaf-maafan, berhalal bihalal. Nah, halal bihalal sendiri ini kan sebenarnya di budaya Arab kan tidak ada. Halal bihalal itu adalah budaya kita, di mana halal bihalal yang dahulunya misalnya saya pukul Mas Zaka, terus yang dulunya haram saya minta halalnya, yaitu dengan cara meminta maaf. Mari kita berhalal bihalal, mari kita bersaling maaf-maafan di momentum yang Idul Fitri ini, supaya nanti kita tidak rugi di akhirat nanti. Nah, saya teringat kata-kata seorang sufi itu begini. Saya lupa Arabnya, tapi saya ingat artinya. Tidak ada dosa kecil yang selalu ditumpuk, dan tidak ada dosa besar yang selalu dipukul, yang selalu dikeruk dengan istighfar dan bertaubat. Nah, makanya kita tentunya sebagai manusia kan tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Mari kita saling bermaafan, mari kita saling bersilaturahmi kepada sesama manusia. Di Ramadan kita perbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallahnya. Nah, di momentum Idul Fitri ini kita perbaiki hubungan antara sama manusia, yaitu hablum minannas, dengan bersilaturahmi dan dengan berhalal bihalal. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan umur panjang dan barokah, supaya kita bisa menangi, supaya kita bisa mengikuti
dan beribadah senantiasa sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya dan Ramadan berikutnya. Saya pribadi apabila saya masih banyak kesalahan maupun dalam pengucapan atau perkataan serta perbuatan saya masih kurang berkenan di hati Anda semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di momentum Idul Fitri ini saya minta mohon maaf yang sebenar-benarnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ingat, dan saya cuma memohon satu permintaan, yaitu kita harus selalu bertakwa kepada Allah dan selalu memperbaiki hubungan kita sesama manusia agar negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.